jutaan peserta PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Artinya jelas, rakyat miskin yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan negara tiba-tiba kehilangan akses untuk berobat. Dan yang paling terdampak adalah pasien-pasien penyakit kronis seperti kanker, seperti jantung, gagal ginjal, diabetes, dan lain-lain yang butuh pengobatan rutin dan berkelanjutan. Dan ketika akses itu dicabut, yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Padahal jelas secara prinsip pelayanan kesehatan itu adalah kewajiban negara, bukan bantuan, bukan juga sedekah. Kesehatan seharusnya diberikan secara cuma-cuma. Karena apa? Sudah menjadi kewajiban negara untuk mengurus urusan rakyatnya. Namun hari ini BPJS Kesehatan itu justru dijalankan dengan logika asuransi. Siapa yang mampu membayar iuran, dia aman, dan siapa yang tidak bisa membayar iuran, maka ya resiko ditanggung sendiri. Dan inilah watak dari sistem kapitalisme yang sedang kita jalani sekarang. Dalam sistem ini, kesehatan itu tidak dipandang sebagai hak dasar setiap warga, tetapi sebagai komoditas. Distribusinya diserahkan kepada mekanisme pasar dengan slogan yang kejam. Ada uang, ada layanan. Ada uang, kalian aman. Iya, memang benar. Sebagian iuran itu dibayar mandiri. Sebagian lagi itu ditanggung negara lewat skema PBI tadi. Tapi ya tetap saja, rakyat itu diposisikan sebagai nasabah, bukan sebagai warga negara yang punya hak penuh untuk menerimanya secara cuma-cuma. Berbeda total dengan Islam. Dalam Islam, Rasulullah SAW itu telah mencontohkan bahwa pelayanan kesehatan itu diberikan gratis kepada seluruh warga negara. Tidak ada syarat miskin atau kaya, tidak ada diskriminasi, mau muslim atau non-muslim, semua sama. Pelayanan ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau. Dan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit itu dibangun, dokter digaji dengan sangat layak, obat-obatan disediakan tanpa memungut bayaran dari rakyat. Terus pertanyaan selanjutnya, dari mana dananya? Dari mana uangnya? Islam punya jawaban yang sangat logis, jelas, dan sangat masuk akal. Dalam syariat Islam, sumber daya alam strategis itu seperti mineral, tambang, batu bara, hutan, air, emas, terus apa lagi ya? Energi, dan masih banyak lagi. Itu adalah miliknya rakyat, bukan milik negara atau milik swasta. Apalagi menyerahkan pengelolaannya kepada korporat. Negara itu wajib mengelolanya sendiri. Dan untuk manfaatnya itu sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat atau untuk kemakmuran rakyat. Kalaupun secara teknis negara itu membutuhkan keahlian atau alat produksi, Islam sangat membolehkan negara membeli jasa dan teknologi dari negara lain, bukan menyerahkan kepemilikannya. Nah, ini perbedaannya ya. Boleh kita membeli jasa atau tenaga ahlinya, boleh. Tapi kalau untuk menyerahkan kepemilikannya kepada asing, kepada korporat, kepada swasta, itu yang nggak boleh. Nah, di sini hasil pengelolaan sumber daya inilah, sumber daya alam inilah yang masuk ke kas negara dan digunakan untuk melayani rakyat, termasuk membiayai kesehatan, pendidikan, keamanan, dan banyak sekali kebutuhan pokok lainnya. Itu sumbernya. Maka dengan skema ini, jangankan sekedar BPJS gratis, negara itu sangat mampu menjamin seluruh kebutuhan dasar rakyatnya. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan masih banyak lagi. Negara sangat mampu jika sumber daya alam tadi dikelola negara dan hasilnya dikasihkan lagi ke rakyatnya, didistribusikan lagi ke rakyatnya, seperti itu. Dan pelayanan ini bersifat universal tanpa diskriminasi ya, kaya miskin, desa kota,
Muslim non-Muslim, pelayanan dalam Islam semua punya hak yang sama tanpa dibeda-bedakan. Catat. Maka masalah hari ini bukan sekedar soal PBI dinonaktifkan. Masalah utamanya, akar masalahnya adalah sistem yang salah. Selama kesehatan masih diberlakukan sebagai barang dagangan, dan selama sumber daya alam kita itu masih dikuasai segelintir korporat, apalagi diserahkan ke asing, maka krisis layanan akan terus berulang. Rakyat akan terus dimintai membayar berbagai iuran, dan sementara hak dasarnya terus dikorbankan. Ini bukan takdir, ya. Ini bukan takdir. Ini buah dari sistem kapitalis seperti sekarang. Maka yuk kita belajar bagaimana Islam itu mengatur sebuah negara supaya kita tidak gagal paham.